Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan untuk melakukan manajemen data, yang mana pada manajemen data hari ini kita akan lebih mengarah ke bagaimana kita membersihkan data kita yang dalam hal ini dalam file Excel, dan juga nanti bagaimana untuk mengagregasi atau menggabungkan data-data yang ada di beberapa file Excel yang berbeda. Nah, pada latihan manajemen data kali ini ada tiga data yang akan kita gunakan yang bisa diakses pada tiga link berikut ini. Yang pertama itu adalah data manajemen atau manajemen data, kemudian ada data daftar prodi, dan yang ketiga itu adalah data nilai kuis. Nah, pada latihan manajemen data ini apa yang akan kita lakukan? Di sini file induk yang akan kita gunakan adalah data dengan nama manajemen data. Sementara untuk dua data yang lain itu nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan agregasi data. Nah, di sini ada beberapa instruksi yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan untuk melakukan manajemen data. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan analisis atau mungkin kita melakukan deskriptif inferensi terhadap data yang kita miliki. Nah, beberapa panduan yang perlu nanti kita lakukan terhadap data yang kita miliki itu yang pertama ada hapus duplikat data, sehingga nanti kita perlu melihat dulu apakah di data yang kita miliki itu memiliki data duplikat atau enggak. Nah, data duplikat itu maknanya ya berarti ada data yang entry-nya itu sama. Kalau entry-nya sama, kita biarkan, ya nanti itu akan mengganggu kita dalam melakukan analisis data. Kemudian nanti dari data yang kita miliki, oke, di sini saya tunjukkan untuk data yang akan kita gunakan seperti ini. Ada beberapa kolom, dari kolom NIM, jenis kelamin, usia, tempat tinggal, hingga kolom MK sulit. Nah, tadi untuk instruksi pertama itu nanti kita bisa melihat data duplikat atau enggak itu berdasarkan kolom NIM. Kemudian untuk instruksi yang kedua tadi diminta untuk mengubah entry untuk kolom jenis kelamin, di mana untuk nilai 0 itu diminta untuk mengubah menjadi perempuan, sementara untuk satu itu diubah menjadi laki-laki. Kemudian instruksi yang lain itu usia dalam satuan bulan. Nah, dalam data yang kita miliki di sini, usia itu kalau kita perhatikan sudah ada yang menuliskan dalam bulan, di sini 200 sekian, itu indikasi bahwa yang dituliskan ini sudah satuan bulan. Sementara kalau kita perhatikan di sini ada yang menulis 17, 19, kemudian 19, 19, 18, yang mana nilai ini ya indikasi bahwa yang ditulis itu masih dalam bentuk satuan tahun. Sementara di sini ada satu data yang dia menuliskan 6.931, atau kalau kita identifikasi ya ini merupakan data dalam satuan hari mungkin ya. Sehingga ini yang perlu kita konversi nanti menjadi satuan tahun. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan kolom organisasi, di mana kolom organisasi ini diminta nilainya itu hanya ya atau tidak. Jika ada data yang nilainya itu selain ya atau tidak, harus kita ubah menjadi tidak. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang nilainya itu hanya satu. Kemudian PKE. Nah, nilai-nilai yang selain ya atau tidak itu nanti kita ubah menjadi tidak. Kemudian selanjutnya itu kolom durasi buka sosmed. Untuk durasi buka sosmed, tadi diminta untuk mengubah satuannya itu dalam satuan jam. Nah, di sini kalau kita perhatikan masih banyak yang menuliskan bukan dalam satuan jam. Di sini bisa kita lihat angkanya sampai ratusan. Kalau ratusan itu kan indikasi bahwa kemungkinan satuannya masih dalam satuan menit. Nah, ini nanti perlu kita konversi menjadi satuan jam. Kemudian untuk durasi belajar per minggu tadi diminta untuk satuan jam juga. Nah, namun di sini untuk durasi belajar per minggu itu sudah dalam kondisi yang diminta sehingga kita tidak perlu melakukan apapun. Untuk MK sulit nanti kita perlu mengubah, di mana untuk MK sulit ini harus dituliskan dalam bentuk lengkapnya, tidak dalam bentuk singkatan. Ini misalkan ada yang menuliskan CT, atau di sini CT itu kepanjangannya adalah computational thinking, sehingga perlu kita ubah. Kemudian ada yang menuliskan di sini contoh lain, misalkan unfed. Unfed itu adalah
anatomi veteriner. Nah, untuk data-data yang masih dalam bentuk singkatan itu perlu kita tuliskan nanti nilai lengkapnya, yaitu misalkan CT ya computational thinking, MBL itu matematika berpikir logis, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk dua data yang lain, data yang tadi diberikan itu ada data kode prodi. Nah, untuk data kode prodi di sini atau daftar prodi itu tidak perlu kita lakukan apapun. Di sini untuk ke daftar prodi ini sudah datanya sudah dalam kondisi yang clean yang langsung bisa kita gunakan. Kemudian untuk data yang ketiga itu ada data nilai kuis. Nah, data nilai kuis ini ada beberapa data yang nilainya itu NA. Nah, di sini yang perlu diperhatikan nilai NA dengan nilai nol itu berbeda. Kalau NA itu artinya nilainya nggak ada. Tapi kalau nol itu ada nilainya, tapi nilainya ya memang nol. Nah, sesuai dengan instruksi tadi untuk data NA di sini, kalau nilai kuisnya NA itu diganti nilainya dengan nol. Nah, oke. Nah, ini beberapa instruksi yang akan kita jadikan panduan untuk melakukan manajemen data. Oke, nah yang pertama untuk manajemen data yang diminta yaitu tadi meminta untuk mengecek apakah di data yang kita miliki itu ada data duplikat atau enggak. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan, data duplikat itu bisa kita cek melalui eh, kolom kunci, yaitu yang dalam hal ini adalah kolom NIM. Kenapa kolom NIM menjadi kolom kunci? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa satu NIM itu digunakan untuk identitas satu orang. Sehingga di sini kolom NIM itu kita gunakan untuk mengecek apakah di data kita itu ada data duplikat atau tidak. Nah, di sini untuk mengecek ada duplikat atau enggak, kita gunakan bantuan dari menu pivot table yang ada di dalam Excel yang berada di menu insert. Nah, kalau teman-teman klik di menu insert di Excel itu paling kiri atas itu ada pivot table. Nah, untuk pivot table di sini teman-teman tinggal klik saja pivot table. Kemudian untuk akan menu tab yaitu terkait pilihan untuk pivot table kita. Nah, di pivot table kita itu di sini bisa kita pilih data yang akan kita cek untuk pivot table nanti itu datanya ada di mana aja gitu. Nah, dalam hal ini data yang akan kita gunakan itu adalah semua data yang ada di sheet form response 1. Nah, di sini teman-teman bisa arahkan kursornya di paling kiri atas atau dalam hal ini kolom A1. Dari kolom A1 teman-teman bisa di keyboardnya itu klik Shift Control kemudian panah ke kanan dan Shift Control panah ke bawah. Nah, ketika kita pilih seperti itu, maka akan terblok seluruh data yang terisi nilainya, yaitu dari A1 sampai H143. Tadi dari Ctrl Shift panah ke kanan, Ctrl Shift panah ke bawah. Kalau sudah, di sini untuk choose where you want the pivot table to be placed, itu silahkan diklik di existing worksheet atau mungkin bisa di new worksheet. Nah, kalau new worksheet nanti dia akan terbuka sheet baru. Tapi kalau di existing worksheet nanti teman-teman harus milih di sel mana yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini kita gunakan new worksheet. Oke, ketika sudah diklik, kita tinggal klik OK, maka akan muncul sheet baru yang mana sheet baru ini akan menjadi tempat kita untuk melakukan pivot table. Nah, di sini di bagian sebelah kanan dari pivot table itu akan muncul di sini paling atas itu adalah kolom dari data kita. Tadi kolomnya ada NIM, jenis kelamin, dan seterusnya. Oke, nah tadi karena yang ingin kita cek itu berdasarkan NIM, maka NIM kita centang. Nah, maka di sini akan muncul di rows itu adalah NIM. Kalau kita perhatikan di sel dari lembar kerja sheet 1 itu akan muncul row labels, yang mana row labels itu adalah berisi nilai data yang ada di kolom NIM. Nah, kemudian untuk mengecek duplikat atau enggak, dari NIM itu kita drag ke bagian values. Nah, di sini akan muncul count of NIM. Nah, kalau kita perhatikan di sini di lembar kerja sheet 1 itu akan muncul jumlah amatan untuk setiap nilai di kolom NIM.
Misalkan A0401 nilainya satu. Artinya apa? Nilainya berarti untuk data dengan NIM A0401 itu hanya ada satu baris. Nah, kalau yang nilainya 111 ini mengindikasikan bahwa datanya itu unik, tunggal, tidak duplikat. Tapi kalau yang ada nilainya selain satu, berarti itu mengindikasikan ada data duplikat. Misalkan di sini A2404 itu nilainya 2. Nilai NIM-nya itu adalah A2404. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada nilai lain yang ternyata itu nilainya juga duplikat, yaitu G4473. Nah, nilai untuk eh, kolom NIM yang di sini tadi nilainya bukan satu, itu mengindikasikan dia duplikat. Nah, nilai itulah yang akan nantinya kita hapus. Oke, pertama kita di NIM A2404 ya. Kita balik lagi ke data awal kita, tadi NIM-nya A2404. Oke, di kolom NIM kita cari untuk nilai A2404. Oke, sebentar. Ini select all-nya kita matikan dulu. Maaf, tadi itu adalah A2404 ya. Oke, kita cari. Ini select all-nya kita matikan A2404. Oke, di sini untuk A2404 kita centang. Kemudian selain kita A2404 dulu. Nah, di sini memang terbukti kalau ada dua baris yang nilainya itu A2404. Nah, ini kita hapus salah satu. Oke, saya hapus untuk bagian yang bawah. Nah, di sini saya delete, pakai menu delete. Kemudian untuk kolom lain, baris lain tadi yang terindikasi duplikat itu adalah G4473. Dengan cara yang sama di sini, oke, select all-nya saya matikan G4473. Oke, G4473 kalau saya klik OK, di sini ada dua data yang sama. Ini yang satunya saya hapus menggunakan fungsi delete yang ada di menu home. Oke, kalau sudah saya klik select all semuanya. Oke, nah untuk ngecek ulang apakah memang data duplikatnya sudah hilang atau belum, balik lagi ke menu insert, kemudian pivot table. Nah, tabel range-nya seperti tadi, letakkan kursor di A1, Ctrl Shift ke kanan, kemudian Ctrl Shift ke bawah. Nah, di sini untuk worksheet-nya itu kita pilih aja di existing worksheet. Existing worksheet, kemudian ini kita pilih di sheet 1, nanti silahkan pilih di sel manapun untuk meletakkan nilai yang amatan baru. Oke, saya oke. Seperti tadi NIM saya centang, kemudian values, NIM-nya saya drag ke values. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan, kenapa kok nilai dari ini belum berubah? Oke, kalau kita cek di sini, data kita itu belum berubah. Oke, coba ya kita cek A2404. Oke, A2404 di sini sebenarnya sudah tinggal satu. Nah, di sini kenapa kok belum berubah? Karena belum berubah ini, karena di sini di Excel itu ada keterbatasan kalau kita mengerjakan secara offline ya, dia tidak secara otomatis langsung terupdate. Jadi perlu kita save dulu datanya, close Excelnya, baru kita buka lagi, dia akan baru terupdate. Tapi karena di sini secara offline yang tidak terintegrasi secara langsung, data belum tersave, jadi dia masih terdeteksi ada dua. Padahal kalau kita cek di sini datanya itu sudah tinggal ada satu ya teman-teman ya. Ini kalau tadi A2404 kita cek udah satu sehingga data duplikat itu sudah tidak ada. Oke, nah itu mungkin untuk mengecek data kita itu ada data duplikat atau enggak, kita bisa pakai bantuan dari pivot table. Oke, saya rasa untuk pivot table mengecek data duplikat sudah teratasi. Saya next untuk perintah selanjutnya. Untuk perintah selanjutnya tadi diminta untuk mengubah jika nilai
jenis kelaminnya itu satu, itu kita ubah laki-laki. Kalau jenis kelaminnya nol, itu menjadi perempuan. Nah, di sini untuk mengubah jenis kelamin, kita buat dulu kolom bantuan baru yang mana nanti ini adalah jenis kelamin yang sudah kita ubah nilainya. Oke, ini misalkan saya beri namanya itu gender gitu ya. Oke, gender. Nah, untuk gender kan gampangnya mungkin teman-teman kepikirannya itu ya udah tinggal replace aja gitu. Yang nilainya laki-laki yang nilainya nol di replace dengan perempuan. Tapi kalau seperti itu kan kita perlu melakukan dua kali replace. Nah, gimana caranya biar satu kali kita hanya satu kali kita melakukan perintah gitu, biar yang satu ini berubah jadi laki-laki, yang nol jadi perempuan. Nah, di Excel itu ada logika if else. If else itu kita gunakan jika kondisi tertentu terpenuhi, maka apa yang dilakukan? Kalau tidak terpenuhi, apa yang dilakukan? Nah, di sini kita gunakan fungsi if else. Semua rumus yang ada di Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Oke, sama dengan if. Nah, if ini kemudian diikuti dengan kondisi logika yang mau dikerjakan itu apa? Oke, nah di sini kan tadi yang perlu kita cek kolom B ini kalau nilainya satu maka laki-laki, kalau nol perempuan. Nah di sini kita gunakan basisnya itu yang satu atau nol. Nah untuk contoh ini saya gunakan untuk yang satu. Jadi untuk if jika kolom B itu nilainya satu, apa yang dilakukan? Oke, ini titik koma atau koma menyesuaikan dengan laptopnya masing-masing karena ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Ikuti aja di sini fungsi bantuan yang muncul. Di sini if logical test titik koma. Kalau di laptop kalian logical test kemudian koma ya berarti ini tandanya koma bukan titik koma. Oke, eh, jika kolom gender atau jenis kelamin itu nilainya satu tadi, maka di sini diubah menjadi laki-laki. Oke, tanda petik dua, kemudian titik koma. Kalau bukan satu, maka apa yang dikerjakan? Tadi kalau bukan satu atau dalam hal ini nol, maka ubah menjadi nilainya itu perempuan. Oke, nah, kurung tinggal enter, maka otomatis akan semuanya terganti yang satu laki-laki, yang nol perempuan. Kalau di tempat teman-teman tidak otomatis langsung berubah semua, maka di kolom pertama tadi, kemudian arahkan kursor sampai muncul notasi plus, kemudian double klik, maka itu akan eh, terisi untuk seluruh nilai ke bawah ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini tadi ya teman-teman, kenapa kok tadi masih terindikasi ada dua nilai? Nah, ini ternyata dua data ini walaupun tadi sudah terhapus, ini masih ada indikasi data itu terbaca gitu. Nih ya, tandanya ini nih. Ada tanda ini yang perlu kita hilangkan. Oke, kalau kita naikkan, ini saya delete dulu. Oke, Oke, di sini gender sudah berubah laki-laki perempuan. Nah, untuk kolom sebelum kolom jenis kelamin ini kita hapus, nanti kalau ini kita hapus, misalkan saya delete, oke, nilainya jadi nggak terbaca, error. Oke, nah gimana caranya? Kita untuk kolom gender itu kita blok dulu, Ctrl Shift, kemudian panah ke bawah. Nah, nilainya ini kita copy, Ctrl C. Nah, kemudian di tempat yang sama atau mau di jenis kelamin kita timpa di sini, itu nanti kita paste nilainya di sini. Tapi pastenya tidak langsung Ctrl V, tapi klik di paste yang ada di bawah menu Home, kemudian klik yang paste values yang ada angka 1, 2, 3 paling kiri. Oke. Oke, kalau sudah gender kita hapus, maka nggak masalah. Jadi jangan langsung dihapus yang tadi yang 1010 karena kalau langsung kita hapus ya nilainya jadi nggak kebaca. Oke, selanjutnya untuk kolom usia kita sama seperti tadi bikin bantuan kolom bantuan. Oke, untuk kolom usia tadi diminta untuk satuannya itu menjadi tahun.
Nah, di sini untuk mengindikasikan dia ini udah mengisi dalam satuan tahun, masih dalam satuan bulan atau satuan hari, kita harus bisa kita harus bisa mengecek satuan tahun itu indikatornya apa, satuan hari indikatornya apa, satuan bulan itu indikatornya apa. Nah, di sini karena tadi mintanya dalam satuan bulan, nah mungkin sebagai indikator yang bisa kita gunakan itu eh, kalau digitnya tiga itu berarti indikasi bahwa satuannya bulan. Tapi kalau digitnya dua, misalkan 17, 19, 20, 18 itu, misalkan itu indikator masih dalam satuan tahun. Kalau misalkan digitnya lebih dari tiga, misalkan di sini 4, 5, dan seterusnya, itu indikator bahwa satuannya hari. Nah, ini bisa kita gunakan. Kalau tadi digitnya tiga itu satuannya berarti masih satuannya sudah bulan. Berarti nggak perlu kita apa-apakan. Datanya tetap. Kalau jumlah digitnya 2 itu indikator datanya satuannya tahun. Sehingga untuk menjadikan satuan bulan harus kita kalikan 12. Sementara untuk yang data satuan hari, tadi indikatornya kalau lebih dari 3. Kalau satuan hari, berarti untuk menjadikan satuan bulan, kita bagi dengan misalkan ambil aja rata-rata satu bulan itu 30 hari. Berarti untuk data yang digitnya lebih dari 3, anggap saja itu dia satuannya hari, berarti perlu kita bagi 30. Oke, di sini kita gunakan logika if else juga. Di sini if apa? Tadi kita ngambil kolom C. Jika kolom C, sorry, yang mau kita ambil itu tadi kan berdasarkan panjang karakter. Panjang karakter di Excel itu fungsinya adalah len atau len. Len dari siapa? Len dari kolom C. Nah, di sini jika panjang karakter di kolom C itu sama dengan 3, maka yang kita lakukan adalah ambil nilainya itu kolom itu juga. Sehingga kita klik kolom C lagi. Tapi tadi kondisi yang lain kan ada 3 kemungkinan. Panjangnya 3, kurang dari 3, atau sama dengan 3. Nah, di sini karena ada 3, maka if-nya harus kita tuliskan lagi. If len dari kolom C ini misalkan 2, atau dalam hal ini kurang dari 3 ya. Kurang dari 3, maka yang kita lakukan tadi adalah mengalihkan kolom ini dengan 12. Dikalikan 12. Sementara itu kan berarti artinya kalau tidak sama dengan 3 atau tidak kurang dari 3, artinya lebih dari 3. Yang kita lakukan adalah kolom C kita bagi dengan 30. Oke, tutup kurung 2 kali. Oke, kita enter. Oke, coba kita lihat apakah ada yang salah. Oke, ini dikalikan 12. Coba kita cek dulu. Jika panjangnya 3, maka yang dilakukan ambil nilai itu. Jika nilainya itu kurang dari 3, maka coba ya kita cek. Oke, tanda kurungnya kurang 1. Bentar. Di sini bulan ini. Oke, ini kurang tanda kurung. Ini yang belakang kurungnya 1 aja ya. Oke, nah itu perlu dicek tanda kurung, peletakan tanda kurung ya. Oke, nah di sini udah terlihat ya tadi yang nilainya 3 digit itu tetap nilainya nggak berubah. Yang 2 digit udah berubah 3 digit. Ini misalkan 17 tahun jadi 204. Nah ini yang 6.913 itu 231 sampai ke bawah sudah semuanya. Kalau belum otomatis terganti seperti tadi, tinggal klik kolom paling atas tadi, kemudian sampai muncul tanda plus, double klik. Nah, ini gimana biar rapi? Karena kan ada yang 0, sekian. Nah, ini biar rapi, kolom D-nya kita sorot. Nah, kita pilih di sini nih, decrease desimal, artinya angka di belakang koma, angka di belakang koma itu kita kurangi. Oke.
Ini kita blok, kemudian kita kurangi. Biar seragam semuanya tidak ada angka di belakang koma. Nah, ini dengan cara yang sama seperti tadi, Ctrl Shift panah ke bawah, kita copy, Ctrl C, kita letakkan di kolom usia, pastenya yaitu pakai paste values yang 1, 2, 3. Oke, kalau sudah, ini kolom D-nya bisa kita hapus, kolom bantuannya. Nah, ini masih ada yang muncul koma-koma, ini Ctrl Shift ke bawah, kemudian decrease desimal. Oke, nah sampai sini kita sudah mengubah tadi cek duplikat, kemudian sorry, jenis kelamin sama untuk usia. Selanjutnya tadi untuk kolom organisasi. Nah, untuk kolom organisasi kita bikin bantuan dulu. Untuk kolom organisasi, tadi dimintanya itu jawabannya ya atau tidak. Kalau bukan ya atau tidak, maka kita ganti menjadi tidak. Nah, sama dengan logika if else di sini if jika kolom E hasilnya atau nilainya sama dengan tanda petik tidak, petik lagi titik dua, maka yang kita isi itu adalah nilainya nanti kita ganti dengan atau tetap sama. Nilainya itu maka tetap boleh diketikkan tidak atau mau klik E. Tapi kalau mau diketikkan juga boleh. Nah, selanjutnya logika yang lain tadi titik koma, jika kolom E ini jawabannya ya, sama dengan ya, maka tadi yang kita isikan adalah kolom itu juga. Nah, kondisi yang lain selain ya atau tidak, maka nanti kita ganti dengan tidak. Oke, tutup kurung 2 kali ya. Enter. Oke, maka semuanya akan terganti. Ini misalkan yang isinya hanya satu berubah jadi tidak. Yang isinya PKM berubah jadi tidak dan seterusnya sampai ke bawah nilainya tinggal ya atau tidak. Oke. Nah, ini untuk nilainya kemudian bisa kita Ctrl Shift ke panah ke bawah, copy sama seperti tadi di sini kita pastenya yang paste values. Oke, kolom F-nya kita hapus dulu. Oke, dengan cara yang sama untuk durasi buka sosmed di sini pakai if else juga. If tadi diminta satuannya itu adalah jam. Jam itu, nah di sini berarti mungkin indikasinya itu kalau 1 digit itu jam. Tapi kalau lebih dari 1 digit berarti dia satuannya kita anggap masih menit. Sehingga di sini kita if pakai len lagi, len dari kolom F tutup kurung kalau panjangnya itu lebih dari satu kita anggap aja lebih lebih dari satu aja ya yang kita gunakan sebagai logikanya. Kalau lebih dari satu maka kolom ini harus kita bagi 60. Sementara yang lainnya itu artinya kurang dari atau sama dengan satu, maka kembalikan nilainya seperti apa yang ada di situ. Oke. Maaf, maaf. Ini kayaknya ada kekeliruan. Oke. Kebalik ya. Kalau lebih lebih dari satu, kita bagi 60. Kalau lengthnya lebih dari satu, maka kita bagi 60. Kalau enggak, kalau sama dengan, oke. Ini sepertinya ada kekeliruan. Oke, kalau misalkan sama dengan satu, berarti kembalikan. Oke, saya ubah ya. Kalau sama dengan satu, maka kembalikan nilainya sesuai dengan apa yang ada. Kalau bukan, maka bagi dengan 60. Oke, oke, ini ya sudah terkonversi. Oke, kita Ctrl Shift, panah ke bawah. Nah, ini karena satuan jam ini mungkin bisa jadi 1,5, setengah jam, kita bikin satu angka di belakang koma aja ya. Nah, ini satu angka di belakang koma, maaf. Nah, kita pakai decrease desimal.
Sehingga kita dapat satu angka sampai satu angka di belakang koma. Oke, kemudian sama seperti tadi, Ctrl Shift panah ke bawah, copy. Kemudian untuk durasi buka sosmed, kursornya kita arahkan baris pertama, paste values yang ada nilai 1, 2, 3. Oke, ini kita kurangi satu angka di belakang koma. Oke, kolom G kita hapus. Oke, selanjutnya untuk durasi belajar per minggu. Durasi belajar per minggu tadi biarkan karena itu sudah sesuai dengan yang diminta. Sementara untuk MK sulit, nah untuk MK sulit kita pakai kolom bantuan di kolom I ya. Nah ini bisa pakai if else atau pakai misalkan mau pakai mm, kondisi apa kalian replace itu silahkan. Nah di sini saya pakai if else ya. If else-nya misalkan if kolom H itu nilainya hmm, CT misalkan ya sama dengan CT, maka ubah menjadi computational thinking. Nah, ini kalau di Excel huruf besar ataupun huruf kecil itu dianggap hal yang sama. Jadi nggak perlu mengombinasikan CT besar kecil, kecil semua, besar semua karena dianggap nilainya sama. Oke, computational thinking. Kalau bukan CT, misalkan if, misalkan tadi kolom H itu apa? Contohnya unfed gitu ya, sama dengan unfed. Maka di sini kita ganti dengan unfed itu anatomi, bentar, anatomi veteriner gitu ya. Coba kita cek dulu. Anatomi veteriner. Oke. Oke, kalau misalkan yang lagi singkatan itu yang tadi sekilas saya lihat itu adalah MBL. Oke, berarti if kolom MK sulit ini tulisannya MBL berarti kita ubah menjadi matematika matematika coba kita cek dulu ya. MBL itu apa? Matematika berpikir logis. Oke. Oke, yang lainnya apalagi ada lagi nggak ini yang Kimdas gitu ya. Titik koma if Kimdas berarti kolom MK sulit. Kalau tulisannya itu Kimdas maka diubahnya menjadi kimia dasar. Kimia dasar. Ada yang lain nggak nih? Singkatan ya. MBL, MBL, Kimdas, GCT, Unfed, tadi udah ya Unfed ya. Ekonomi, ekonomi. Oke, saya rasa udah itu yang untuk singkatan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai dari entry-nya itu harus benar-benar dipastikan bersih. Misalkan ini statistik, mata kuliah itu statistika. Nah, ini harus disamakan. Jangan sampai ada yang berbeda. Kalau itu berbeda, maka ya nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Statistik dan statistika itu dianggap dua hal yang berbeda. Padahal kan maksudnya sama. Nah, itu mungkin bisa kita nanti nilainya kita ganti aja secara manual. Nah, ini kalau selain CT, Unfed, MBL, kemudian Kimdas, apa yang akan dikerjakan? Kita ambil nilai yang ada di situ juga. Oke, ini tanda tutup kurungnya berapa kali nih? Oke, 4 kali ya. Enter. Oke, di sini sudah berubah CT itu menjadi computational thinking. Kemudian, coba nih, unvet sudah berubah anatomi veteriner. Kemudian, tadi yang MBL ya, MBL sudah berubah.
tadi ada Kimdas juga sudah berubah. Oke, nah ini yang statistik ini yang nanti perlu kita ubah menjadi statistika. Nah, ngubahnya kita terakhir aja ini kontrol kontrol shift panah ke bawah, copy, kemudian dipindah di paste spesial di kolom MK sulit. Oke, untuk kolom I-nya saya hapus. Nah, untuk ini saya kontrol shift ke bawah yang kolom H tadi, kontrol H, kemudian replace apa? Tadi yang statistik kita ubah menjadi statistika. Oke, replace all. Oke. Oke, bentar. Ini kayaknya ada yang saya kontrol Z dulu ya. Nah, tadi yang statistika A-nya jadi double dua nih. Statistik itu cuman ada satu, saya ganti manual aja di sini ya. Ini menjadi statistika. Kalau kita cek, coba. Hmm, oh, maaf, maaf. Kok ini jadi balik yang awal tadi ya? Tadi saya salah di mana nih? Bentar. Oke ya, ini saya copy, paste, spesial. Oke, sebentar. Berarti saya di sini aja ya. Copy, paste spesialnya di kolom yang sama aja. Oke, ini MK sulit yang saya delete. Ini tadi namanya MK sulit. Oke, statistik ini diubah menjadi statistika. Oke, di sini kita sudah dapat untuk data yang dalam hal ini, anggap saja ini udah data clean dan data ideal yang sudah bisa kita gunakan analisis untuk kedepannya ya. Oke, selanjutnya tadi data yang perlu kita ubah itu adalah di nilai kuis. Nah, nilai kuis tadi yang diminta itu adalah yang nilainya tagar NA itu diubah menjadi nol. Nah, ini gampangnya pakai replace aja, Ctrl H, yang kita ubah itu bintang NA, kita ubah nilainya menjadi nol. Oke, replace all ya. Oke, di sini sudah terubah semuanya. Oke, ini biar enak aja dilihat. Mau saya bikin rata kiri, terus dua angka di belakang koma ya. Oke, nggak bisa untuk dibikin desimalnya ya. Coba. Oke, kita ubah dulu tipenya menjadi angka, number. Oke, ini ya, jadi dua angka di belakang koma. Oke, kalau sudah bisa di-save. Selanjutnya di sini kita balik lagi ke data latihan manajemen. Nah, data ini anggap saja adalah data yang sudah bersih yang nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan dengan data-data yang lain. Nah, yang pertama di sini, misalkan di sini ada beberapa hal yang kita misalkan mau menganalisis ya. Misalkan ditanya, ada berapa mahasiswa yang berasal dari Fahutan? Ada berapa mahasiswa yang berasal dari program studi biologi FMIPA? Nah, padahal data yang kita miliki itu mahasiswanya hanya ini. Nah, di data tadi kita nggak tahu mahasiswa ini itu berasal dari prodi mana, dari fakultas mana. Nah, di IPB kan untuk mengidentifikasi seorang mahasiswa itu dari fakultas mana dan prodi mana, itu kan berdasarkan digit dari NIM-nya, dua digit pertama dari NIM. Digit pertama itu fakultas, digit selanjutnya itu adalah prodi. Nah, berarti kalau kita ingin tahu dia berasal dari prodi mana dan fakultas mana, kita gunakan info dari komponen NIM. Oke, di sini untuk komponen NIM itu kita perlu mengambil dua digit pertama. Oke, misalkan ini program studi, program studi, kemudian ini fakultas.
Oke, nah di sini untuk mengambil data program studi dan fakultas yang berada di tampil daftar prodi, kita akan gunakan fungsi agregasi di dalam Excel. Yang mana fungsi agregasi itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Karena yang kita cari itu berupa nanti datanya ke samping, horizontal. Makanya, sorry, vertikal ya, ke atas bawah ya yang terisi nanti. Sehingga kita gunakan VLOOKUP. Nah, fungsinya adalah VLOOKUP, kemudian yang mau kita cari itu nilainya nilai mana? Yang akan kita cari kan tadi kalau daftar prodi, di daftar prodi, kolom apa, file daftar prodi itu ada kode prodi, prodi, dan fakultas. Yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dua data tadi adalah kode prodi, yaitu dua digit pertama dari NIM. Sehingga di sini kita perlu mengambil dua digit pertama dari NIM. Nah, dua digit pertama dari NIM itu kan berarti kita mau mengambil dua digit dari kiri. Sehingga fungsinya left. Left dari NIM A2, kita ngambilnya berapa? Kita ngambilnya 2. Tutup kurung. Nah, dua digit pertama dari NIM itulah yang nanti kita akan cari di tabel daftar prodi. Titik koma, kita buka daftar prodi. Nah, kita blok dari A2, klik aja di A2, Ctrl Shift panah ke kanan dan Ctrl Shift panah ke bawah. Oke, balik lagi di data manajemen. Nah, maka sudah terisi di sini daftar prodi IPB sheet 1 A2 sampai C45. Nah, dari sini titik koma. Nah, yang mau kita ambil itu adalah kolom keberapa. Kolom keberapa di daftar prodi. Di sini yang mau kita ambil itu adalah program studi. Program studi itu di kolom B. Kolom B itu adalah kolom kedua, sehingga ini 2. Titik koma, di sini apakah nilainya harus sama atau mendekati sama? Nah, kita maunya yang benar-benar sama, berarti ini false. Kalau hampir sama, tapi nggak sama persis, kita nggak mau, maunya yang sama persis, sehingga false. Enter, maka akan muncul program studi dari mahasiswa tersebut. Misalkan tadi yang A0, kode A0 itu adalah kode untuk jurusan atau prodi Smart Agriculture. A1 itu manajemen sumber daya lahan dan seterusnya sampai untuk mahasiswa terakhir. NIM I1 itu adalah kode untuk ilmu gizi. G4 itu kode untuk kimia dan seterusnya. Nah, untuk yang fakultas itu sama, tinggal kita copy aja kode yang sudah kita tulis sebelumnya, copy, kita paste. Nah, yang kita ubah apa? Yang kita ubah adalah tadi angka 2. Angka 2 di dalam tabel atau file daftar prodi kan tadi itu adalah nama prodi. Sementara fakultas itu ada di kolom C, kolom 3. Sehingga ini tinggal kita ganti angka 3. Oke, maka sudah terganti fakultasnya adalah Faperta, kemudian SKHB, Fahutan, FMIPA, FEMA, sudah sesuai dengan program studinya. Oke, kalau kita mau mencari misalkan ganti dengan tabel nilai kuis. Ini misalkan nilai kuis 1, kemudian ini kuis 2. Oke, dengan cara yang sama, kalau kita lihat di dalam file kuis, kuis itu kan ada NIM, ada kuis 1, ada kuis 2. Nah, penghubungnya berarti kolom NIM. Oke, berarti di sini eh, sama dengan VLOOKUP, yang kita cari itu adalah kolom NIM. Kita cari apa? Kolom NIM sama kayak tadi, titik koma, berarti buka file nilai kuis, kita blok dari A2, Ctrl Shift ke kanan, Ctrl Shift ke bawah, buka lagi di yang latihan manajemen data, titik koma, kuis 1 itu ada di kolom kedua. Kemudian sama kayak tadi, false. Oke, oh maaf ini ada A-nya kurang ya. Oke, kemudian untuk yang kuis 2 dengan cara yang sama, kita ganti kolom 2-nya menjadi kolom 3.
Oke, di sini sudah diperoleh nilai dari mahasiswa, yaitu nilai kuis 1 dan kuis 2. Oke, ini biar sama rata kiri, kita bikin numerik ya. Oke, dua angka di belakang koma. Nah, ini kita sudah berhasil untuk melakukan agregasi data dari beberapa tabel atau beberapa file Excel. Nah, selanjutnya tadi misalkan kita mau menghitung ada berapa mahasiswa misalkan dari program studi apa tadi yang ditanya ya. Coba kita balik. Ada berapa mahasiswa yang berasal dari Fahutan? Oke. Kalau kita mau berapa mahasiswa dari fakultas tertentu, di sini kita bisa gunakan fungsi pivot table kayak yang sebelumnya. Nah, ini tadi insert, kemudian pivot table, kita klik tabel range-nya, klik aja di A1, kemudian Ctrl Shift ke kanan, Ctrl Shift ke bawah. Kemudian existing worksheet-nya kita pilih, nih misalkan kita pilih di sheet 1, misalkan di kolom G. Oke. Nah, tadi yang mau kita lihat itu adalah jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas. Oke, ini fakultas kita centang, fakultas kita drag ke values. Nah, di sini terdapat jumlah mahasiswa atau dalam hal ini jumlah baris dari setiap fakultas. Misalkan di sini kalau tadi yang ditanya ada berapa mahasiswa yang dari Fahutan. Berarti yang dari Fahutan ada berapa di sini? Ada 39 mahasiswa. Yang dari Faperta 46 dan seterusnya SKHB ada 29. Nah, misalkan kita mau melihat berdasarkan prodi. Nah, ini nggak perlu kalian balik lagi ke form, tinggal eh, kolom ini kalian copy, Ctrl C, kemudian paste aja Ctrl F. Tinggal nanti yang fakultas ini kalian klik kanan atau klik yang ada tanda panah ke bawah, remove fill. Count fakultasnya juga sama, remove fill. Nah, lakukan hal sama kalau misal mau bikin pivot table baru, tinggal copy-copy aja. Nah, misalkan kita mau ngelihat apalagi nih, program studi. Berarti klik program studi, drag program studi. Misalkan ditanya, ada berapa mahasiswa yang berasal dari biologi ya tadi. Yang dari biologi itu ternyata ada 6 mahasiswa. Oke, misalkan kita mau ngitung yang lain nih. Nih, ini saya copy dulu, ini saya blok copy, paste di sini. Fakultasnya saya remove, values juga saya remove. Oke, kita cek lagi ya. Misalkan ditanya, berapa rata-rata durasi buka sosmed mahasiswa laki-laki? Oke, rata-rata durasi buka sosmed. Berarti yang perlu kita klik adalah durasi buka sosmed. Nah, maaf, ini bukan di values ya, harusnya di rows. Oke, durasi buka sosmed saya drag ke rows. Oke, durasi, eh, maaf, salah. Laki-laki dan perempuan ya, jenis kelamin yang ada di rows. Kemudian values-nya itu yang diminta tadi adalah durasi buka sosmed. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan tulisannya sum of durasi buka sosmed. Artinya apa? Ini itu bukan rata-rata, tapi jumlahnya. Jadi kalau mahasiswa laki-laki untuk seluruh mahasiswa laki-laki kalau dijumlahkan durasi buka sosmednya itu adalah 177,2 jam. Yang perempuan 414,4 jam. Padahal yang diminta itu tadi adalah rata-rata, bukan durasi totalnya. Nah, gimana ngubahnya? Nah, untuk mengubah, di sini silahkan klik di kolom boleh dimanapun ya. Di sini saya klik untuk yang laki-laki. Kursornya saya aktifkan di sel yang jumlah laki-laki. Nah, ini silahkan klik kanan. Kalau sudah, di sini ada tulisan summarize values by. Nah, sesuaikan. Tadi yang diminta itu adalah rata-rata. Rata-rata itu average, sehingga di sini kita ganti klik average. Maka semuanya akan ganti.
Nah, ini sudah berubah. Jadi, rata-rata lama mahasiswa laki-laki buka sosmed itu adalah 3,5 jam, sementara perempuan itu 4,7 jam. Kalau kita total semuanya, mahasiswa di IPB rata-rata durasi buka sosmednya itu adalah 4,2 jam. Oke, kita misalkan mau bikin yang lain. Ini saya kontrol V, durasi buka sosmed saya hilangkan, jenis kelamin juga dihilangkan. Misalkan di sini berapa durasi belajar per minggu yang paling rendah dari mahasiswa kedokteran hewan. Oke, ini sudah spesifik mahasiswa untuk jurusan tertentu atau fakultas tertentu. Oke, berarti di sini jurusan atau maaf tadi dari apa nih? Jurusan atau fakultas? Mahasiswa kedokteran hewan. Berarti kedokteran hewan itu kan jurusannya ya. Berarti kita pilih program studi. Oke, kedokteran hewan. Nah, apa yang kita pilih? Tadi yang ditanyakan itu adalah durasi belajar per minggu. Durasi belajar per minggu ini kita drag ke values. Nah, yang diminta itu adalah paling rendah. Durasi belajar paling rendah dari mahasiswa kedokteran hewan. Oke, sama kayak tadi kita klik kanan, summarize-nya berdasarkan apa? Karena terendah berarti minimum. Oke, di sini kelihatan kedokteran mahasiswa kedokteran hewan durasi belajar paling kecilnya itu adalah 2,5 jam. Oke, nah silahkan untuk beberapa pertanyaan yang lain itu bisa kalian untuk lanjut lebih jauh lagi, kalian bisa gunakan Oke, mungkin seperti itu manajemen data. Terima kasih. Silahkan untuk kalian coba masing-masing secara mandiri. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.